Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan doa ibu. Dr. Fauziah Ad-Dabbus, seorang psikolog Kuwait, pernah menulis di Twitter tentang rahasia-rahasia doa seorang ibu jika tiap malam ia mendoakan anak-anaknya. Dan ternyata efek dari Twitter itu telah mengubah jalan hidup banyak orang. Isi Twitternya sebagai berikut: "Wahai setiap ibu, janganlah tidur malam sebelum memohon pertolongan Allah dan menyatakan bahwa engkau ridho atas anak-anakmu seridho-ridhonya dan engkau tidak menghalangi ridho Allah kepada anak-anakmu. Aku memintamu, wahai para ibu, agar jangan tidur malam sebelum kamu angkat kedua tanganmu sambil menyebut satu persatu nama anak-anakmu dan mengabarkan kepada Allah bahwa engkau ridho atas mereka masing-masing. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada anak-anakku. Sebutkan nama mereka satu persatu dengan ridho sepenuhnya. Maka turunkan ya Allah keridhoanmu kepada mereka demi ridhoku kepada mereka." Sedulur, setelah berselang beberapa minggu setelah Twitter tersebut, tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang ibu yang berkata bahwa aku telah mengubah kehidupannya secara luar biasa dan sekarang dia merasa dalam kenikmatan yang tak terlukiskan karena akibat doa itu dan anak laki-lakinya yang berumur 22 tahun. Berceritalah si ibu itu kepadaku, "Sejak kelahiran anakku, aku hidup dalam penderitaan karenanya. Dia tidak pernah sholat dan bahkan jarang mandi. Dia sering berdebat panjang denganku dan tak jarang dia membentakku dan tak menghormatiku. Walaupun sudah sering aku mendoakannya, maka ketika membaca Twittermu aku berkata, mungkinkah omongan ini benar? Tampaknya masuk akal," dan seterusnya. Dan akhirnya kuputuskan untuk mencoba anjuranmu, walaupun aku tak yakin, bahkan mentertawaimu. Lalu setelah seminggu, mulai berubah nada suara putraku kepadaku. Dan pertama kali dalam hidupku, aku tertidur dalam kedamaian. Dan kudapati putraku mandi, padahal aku tak pernah menyuruhnya. Minggu kedua, dan aku terus mendoakannya sesuai anjuranmu. Ia membukakan pintu untukku dan menyapaku, "Apa kabar ibu?" dengan suara lembut yang tak pernah kudengar darinya sebelum itu. Aku gembira tak terkira, walaupun aku tak menunjukkan perasaanku kepadanya sama sekali. 4 jam kemudian aku meneleponnya dan ia menjawabku dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Bu, aku di samping masjid dan aku baru akan sholat waktu ibu meneleponku ini." Maka aku pun tak mampu menahan tangisku. Bagaimana mungkin ia yang tak pernah sholat bisa mulai sholat dan dengan lembut menanyaiku, "Apa kabar ibu?" Tak sabar aku menanti kedatangannya dan segera kutanyai, "Sejak kapan engkau mulai sholat, nak?" Jawabnya, "Aku sendiri tak tahu, Bu. Waktu aku dekat masjid, mendadak hatiku tergerak untuk sholat." Sejak itu kehidupanku berubah 180 derajat dan anakku tak pernah lagi berteriak-teriak kepadaku dan sangat menghormatiku. Tak pernah aku mengalami kebahagiaan seperti ini, walaupun aku sebelumnya sering hadir di majelis-majelis zikir dan pengajian-pengajian, ungkapnya. Karena beratnya kehidupan sehari-hari, seringkali seorang ibu melupakan doa untuk anak-anaknya. Sering juga dia menganggap bahwa pusat-pusat bimbingan psikologi adalah jalan lebih baik untuk perkembangan anak-anaknya. Padahal justru doa ibu adalah jalan tersingkat untuk mencapai kebahagiaan anak-anaknya di dunia dan akhirat. Jangan pernah bilang, "Ah, anakku masih kecil, ngapain didoakan?" Bagaimana jika engkau menunggu mereka makin besar dan dewasa dan menjadi tua di saat mereka lebih butuh akan doa-doamu, padahal mungkin waktu itu engkau sudah tidak lagi bersamanya di dunia? Doakan mereka mulai sekarang
dan jadilah orang yang bermurah hati dengan doa-doamu untuk mereka. Kisah Malin Kundang juga Tangkuban Perahu adalah legenda. Bukan soal benar atau salahnya kisah itu, namun pelajaran bahwa ucapan dan doa seorang ibu berdampak dahsyat bagi kehidupan anak-anaknya. Maka bahagiakanlah hidupmu dan anak-anakmu, wahai ibu, dengan ucapan-ucapan baik dan doa-doa tulusmu, karena doa ibu langsung menembus langit ketujuh.